Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di TM ketiga hari ini kita akan bahas mengenai anggaran pemerintah dan pembiayaan defisit, gitu ya. Jadi bagaimana kita mempelajari defisit anggaran akibat dari kebutuhan pembiayaan itu sendiri. Nah, jadi mungkin sebelum kita masuk ke materinya, kan jadi sebenarnya materi ini kan lebih banyak mengupas bagaimana struktur anggaran di Amerika Serikat ya. Jadi pembiayaan itu seperti apa, kemudian anggaran itu seperti apa, kemudian kebijakan-kebijakannya itu juga seperti apa gitu. Nah, jadi biasanya di soal itu mix nih. Jadi kadang keluar ya tentang anggarannya Amerika, bisa juga tentang anggarannya Indonesia ya. Nah, jadi mungkin sebelum kita masuk ke materi, kita coba review lagi bagaimana sih struktur dari struktur APBN di negara kita gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau kita buat lagi di sini, misal Oke, jadi misal kita bikin struktur APBN ya, di sini ya. Struktur APBN. Nah, jadi kan kalau kita bicara struktur APBN, kita semua tahu ya. Berarti kalau struktur APBN itu terdiri dari apa? Terdiri dari pendapatan negara dan belanja negara ya. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, jadi di sini nanti kita bagi lagi jadi dua nih struktur APBN-nya. Oke, kemudian berarti di sini ada yang namanya pendapatan negara ya. Pendapatan negara. Sama satu lagi di sini ada yang namanya belanja negara kan. Nah, sekarang coba kita lihat dari sisi pendapatan negara dulu nih, ya. Kira-kira pendapatan negara kita itu dibagi menjadi berapa sih? Nah, kita bicara secara umum aja ya, bukan secara khusus ya. Jadi kalau secara umum itu pendapatan negara kita dibagi jadi 3 kan ya? Ada apa aja? Ada penerimaan pajak, kemudian ada penerimaan negara bukan pajak, kemudian ada satu lagi penerimaan hibah di situ. Ya, jadi di sini yang pertama ada penerimaan pajak. Nah, ini bisa berupa PPh 21, bisa PPh 23 dan yang lain-lain ya. Bisa pajak konsumen seperti itu. Bisa pajak penghasilan. Nah, jadi banyak ya. Jadi semua pajak itu termasuk ke dalam komponen penerimaan pajak yang akan menambah komponen pendapatan negara gitu ya. Kemudian apalagi? Ada penerimaan negara bukan pajak atau biasa disebut apa? PNBP. Contohnya apa? Contoh gampangnya aja itu STAN ya. Jadi kan kalau di STAN itu ketika STAN itu mengadakan tes ya, misal mengadakan tes tulis nih, tes seleksi. Kan kita dulu bayar tuh ya. Misal bayar 100.000, 150.000. Nah, uang dari keseluruhan pendaftaran dari seluruh peserta tes ini itu akan masuk ke dalam penerimaan negara bukan pajak gitu ya. Jadi salah satunya adalah melalui BLU ya. STAN itu kan BLU ya. Jadi contohnya tadi misal penerimaan dari seleksi masuk STAN seperti itu. Itulah masuk ke PNBP. Kemudian apalagi di sini tadi ada yang namanya penerimaan hibah, ya kan? Kalau hibah ini apa contohnya? Nah, misal gini, misal kalau yang paling sering itu Indonesia itu dihibahin apa? Dihibahin pesawat tempur ya. Misal Indonesia itu dihibahkan pesawat tempur oleh Rusia. Nah, itulah masuk ke dalam penerimaan hibah. Nah, itu diakui oleh Indonesia sebagai pendapatan negara gitu ya. Nah, ini secara umum aja, secara umum dari sisi
pendapatan negara ya. Jadi ada 3 tadi intinya. Ada pajak, PNBP, sama hibah. Nah, sekarang kita beralih ke belanja negara nih. Kira-kira sub-sub besarnya itu apa? Ya, jadi sebenarnya sub besarnya itu ada 2 ya. Nah, kalau kita belanja negara ya pasti kita bicara tentang belanja pemerintah kan, atau government spending di sini. Berarti ada yang namanya belanja pemerintah. Kemudian komponen keduanya itu adalah karena kita berbentuk apa negara kita? Desentralisasi kan ya sistemnya ya. Jadi ada hubungan antara pusat dan daerah di situ. Nah, berarti ada yang namanya transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah, ya kan? Berupa apa? Misal berupa dana otonomi daerah di situ. Jadi, misal dari pemerintah pusat transfer nih ke Pemda Jawa Tengah ya untuk melakukan belanja dan pengeluaran lainnya gitu ya. Berarti di sini ada yang namanya transfer dana ke pemerintah daerah. Oke. Nah, bisa kalau dari sini berarti bisa kita jabarin lagi nih. Belanja pemerintahnya apa aja kan? Ya udah yang dari yang paling umum dulu nih. Udah pasti apa? Belanja pegawai kan. Untuk membayar apa? Membayar gaji PNS, untuk membayar gaji pensiunan seperti itu. Kemudian apa lagi? Ada belanja barang ya. Nah, misal ada belanja barang nih. Jadi kayak misal beli peralatan kesehatan di situ. Kemudian yang ketiga ada belanja modal di sini. Nah, itu ya. Jadi ada beberapa jenis belanja pemerintah, itu ada 3, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Nah, kalau transfer dana pemerintah ke daerah ya macam-macam ya. Mungkin ini lebih ke akuntansi pemerintah ya. Misal ada DAK, DAU di situ. Tapi kalau di ekonomi kita mempelajarinya adalah seputar belanja pemerintah ini atau government spending, gitu ya. Nah, sekarang kita kan udah tahu nih struktur APBN itu adalah pendapatan dan belanja ya. Nah, karena kita mempelajari perekonomian Amerika Serikat ya dan perekonomian negara kita sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui secara umum, kalau perekonomian di Amerika Serikat sama perekonomian Indonesia itu sama-sama menganut sistem apa? Menganut sistem defisit anggaran, ya. Berarti artinya apa? Artinya belanja negaranya itu lebih besar dibanding pendapatan negaranya, yaitu makanya akan terjadi yang namanya defisit anggaran. Tapi kalau pendapatan negaranya lebih besar dari belanja negara, maka negara tersebut menganut sistem surplus anggaran, gitu ya. Nah, jadi di sini jika pendapatan itu misal lebih besar ya dari belanja, maka terjadi surplus anggaran. Nah, sebaliknya, jika pendapatannya lebih kecil dari belanja, maka akan terjadi yang namanya defisit anggaran. Nah, contohnya itu Amerika, Indonesia ya. Jadi kebanyakan negara di dunia itu menganut sistem defisit anggaran, gitu ya. Kenapa? Ya biar pertumbuhan ekonomi itu lebih maju kan. Ketimbang dia misal melakukan pencetakan uang nih, seigniorage. Nah, itu kan akan menyebabkan inflasi kan. Jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Tapi kalau kita melakukan hutang misal, nah suatu saat uang yang ada di negara kita itu akan kembali ke luar, akan kita bayarkan kembali, gitu ya. Jadi tidak akan terjadi yang namanya inflasi. Gitu. Nah, sekarang udah tahu nih ya, ada 2 konsep nih. Kalau misal pendapatannya lebih dari belanja, dia akan terjadi surplus. Tapi kalau misal kurang dari belanja, akan terjadi defisit anggaran. Nah, di subjudul yang
yang tadi kita bahas di awal, kita hari ini akan membahas pembiayaan defisit anggaran ya. Jadi kita akan fokusnya ke defisit anggaran. Nah, berarti di sini kita udah tahu ya. Berarti kalau misal tadi kan misal terjadi defisit anggaran nih. Berarti kalau terjadi defisit anggaran, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, jadi yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pembiayaan gitu ya. Jadi kalau misal terjadi defisit anggaran, maka pemerintah harus melakukan pembiayaan. Nah, sekarang kita udah tahu nih, pemerintah harus melakukan pembiayaan. Berarti sekarang kita harus tahu bentuk-bentuk pembiayaan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah itu apa aja gitu ya. Nah, sekarang mungkin dari bentuk yang paling umum ya. Misal pemerintah mengeluarkan surat obligasi kan, atau hutang obligasi. Misal berupa apa? Bisa berupa surat utang negara ya, atau SUR. Kemudian bisa berupa apa lagi? Bisa berupa safe bond retail ya. Kemarin kan lagi di tahun 2019, 2018 itu sedang banyak ya SBR atau safe bond retail di situ. Dengan penawaran yang menarik, tingkat bunganya itu menarik, cukup besar lah, cukup moderat di situ. Nah, jadi obligasinya itu berupa SUN, berupa SBR di sini. Kemudian pembiayaan yang kedua bisa berupa apa? Bisa melalui pinjaman uang gitu ya. Bisa melalui pinjaman uang. Minjamnya ke siapa nih Indonesia nih? Nah, biasanya kalau Indonesia itu minjam uangnya itu ke IMF ya. Jadi bisa berupa penerimaan pinjaman dari IMF nih. Nah, gitu ya. Kemudian bisa juga Indonesia itu melakukan pinjaman langsung ke negara lain. Kalau ini kan IMF ini kan lembaga kan ya. Nah, kalau IMF ini kan lembaga, tapi bisa juga Indonesia itu melakukan pinjaman di situ ke negara lain langsung. Misal contohnya kemarin misal Indonesia meminjam uang ke Jepang gitu ya. Jadi penerimaan pinjaman dari negara lain. Nah, ini dia 3 bentuk pembiayaan yang bisa dilakukan oleh suatu negara. Ya, umumnya negara itu melakukan pembiayaan seperti ini, gitu ya. Jadi konsepnya di sini, kenapa kita membahas defisit anggaran, kenapa kita membahas pembiayaan? Karena belanja negara kita itu lebih kecil dari pendapatannya. Nah, apakah hal ini buruk, gitu ya? Hal ini tidak buruk tentu ya, karena apa? Karena kalau belanja kita semakin banyak, sebenarnya kan kita berarti menyumbang GDP kan. Belanja negara kan, belanja pemerintah itu adalah salah satu komponen GDP kan. Kalau GDP bertambah, berarti pertumbuhan ekonomi kita akan semakin bertambah di situ. Nah, nanti ketika ekonomi kita sudah bertambah, ekonomi kita sudah maju, disitulah kita harus membayar hutang-hutang kita gitu ya. Jadi hutang-hutang negara kita itu harus dibayar ketika perekonomian sudah maju, ketika perekonomian sudah tumbuh di situ. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana? Nah, kalau di Indonesia sendiri sih hutangnya nambah terus nih ya. Hutangnya nambah terus, kemudian ya dibarengi juga ya dengan adanya pembangunan di situ. Nah, mungkin tapi kita belum tahu ya kapan kita akan melunasi hutang-hutang tersebut gitu. Jadi kalau misal kita hutang untuk pembiayaan tapi tidak terkontrol gitu ya. Nah, akibatnya apa? Ya akibatnya negara juga bisa mengalami kebangkrutan di situ, akan terjadi defisit yang sangat besar. Nah, makanya untuk beberapa kesempatan sering ya, misal Bu Sri Mulyani menyatakan kalau Indonesia sedang menyicil hutangnya seperti itu. Jadi hutang itu juga bisa dicicil di sini. Itu ya, jadi kenapa kita hutang? Karena negara kita itu butuh yang namanya pembiayaan akibat dari terjadinya defisit anggaran. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau misal kita bicara APBN, selisih antara pendapatan sama belanja ini itu dinamakan apa? Ada yang masih ingat nggak? Dinamakan keseimbangan primer kan ya? Jadi selisih antara pendapatan dan belanja negara itu dinamakan keseimbangan
primer, entah itu surplus atau entah itu negatif, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, berarti sekarang kita langsung masuk ke materinya ya. Nah, tadi kan udah dipelajari ya, apa itu defisit. Jadi, defisit adalah ketika belanja pemerintah melebihi pendapatan pemerintah pada tahun berjalan. Nah, di sini yang mungkin harus di garis bawahi ya, yaitu pada tahun berjalan atau pada current years nih. Jadi, kalau misal di tahun 2020, kan di 2020 itu menyusun anggaran untuk 2021 ya. Nah, misal di 2021 itu anggarannya itu adalah belanjanya itu melebihi pendapatan pada tahun 2021. Nah, itu maka akan terjadi yang namanya defisit. Nah, tadi karena defisit berarti yang harus kita lakukan apa? Melakukan pembiayaan. Salah satunya melalui utang, gitu ya. Jadi ketika defisit kita melakukan pembiayaan melalui utang di sini. Jadi hutang itu apa? Hutang adalah jumlah yang dipinjam oleh pemerintah kepada individu, perusahaan, ataupun pemerintah asing. Tadi kalau misal minjam ke individu berupa apa? Bisa berupa surat obligasi. Ya, ke perusahaan juga bisa berupa surat obligasi. Jadi pemerintah mengeluarkan obligasi. Siapa nih kira-kira yang mau beli? Gitu ya. Yang mau beli ya bisa masyarakat, bisa perusahaan, gitu ya. Bahkan pemerintah asing pun bisa. Kemudian untuk tadi pinjaman apalagi, misal kepada negara lain, ya berarti kepada pemerintah asing di sini. Ataupun IMF misal untuk lembaga asing, gitu ya. Jadi pengertian defisit dan utang adalah seperti ini. Jadi kalau defisit berarti belanjanya lebih dari melebihi pendapatan sehingga harus melakukan hutang ke individu, perusahaan atau pemerintah asing. Oke. Nah, jadi kalau kita melihat di sini ada defisit anggaran pada beberapa tahun. Nah, jelas ya di sini ya. Kalau expenditure atau pengeluarannya itu melebihi pendapatan, gitu ya. Berarti negara tersebut dalam hal ini Amerika Serikat ya di sini ya, selalu mengalami yang namanya defisit anggaran di sini. Nah, hanya pada tahun 2000 nih kalau kita lihat ya. Pada tahun 2000 mengalami yang namanya surplus di situ. Sisanya mengalami defisit anggaran. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses penganggaran nih. Ya, jadi kan ketika menyusun anggaran itu, sekarang kita bicara konsep di Amerika ya. Jadi ketika menyusun anggaran itu di Amerika itu ada yang namanya dua konsep nih. Ada yang namanya entitlement spending sama discretionary spending ya. Jadi ada proses penganggaran yang membedakan antara dua tipe pengeluaran pemerintah negara federal nih. Kemarin apa federal? Berarti pemerintah pusat ya. Jadi di pemerintah pusat ini ada dua proses penganggaran. Yang pertama apa tadi? Entitlement spending ya, atau pengeluaran kepemilikan. Nah, jadi kalau entitlement spending ini yaitu adalah pengeluaran wajib. Nah, di sini di bold nih ya, pengeluaran wajib untuk program yang tingkat pendanaannya secara otomatis ditetapkan berdasarkan jumlah penerima yang berhak, bukan karena kebijakan Kongres. Nah, jadi anggaran ini ditujukan untuk siapa? Ditujukan ketika disusun angkanya itu berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah penerima yang berhak. Jadi jumlah penerimanya itu dihitung dulu nih kira-kira ada berapa. Nah, baru dibuat anggarannya gitu ya. Jadi berdasarkan data, berdasarkan angka. Kemudian di situ juga bukan karena kebijakan Kongres di sini. Ya, jadi Kongres ini apa maksudnya? Kongres ini adalah mungkin kayak DPR-nya ya di Amerika Serikat ya. Jadi nggak ada pertimbangan dari Kongres di sana, ya. Jadi bukan karena kebijaksanaan Kongres. Nah, jadi kalau kita lihat bedanya, nah ini contohnya ya, anggaran jaminan kesehatan dan jaminan sosial nih. Udah tahu nih, datanya udah ada. Kira-kira penerima jaminan kesehatan berapa, penerima jaminan sosial berapa, seperti itu ya. Nah, satunya ini adalah pengeluaran diskresioner. Nah, discretionary spending. Nah, ini udah jelas ya.
Ini kan discretion itu kan kebijakan kan, kebijaksanaan kan di situ ya. Nah, berarti pengeluaran opsional yang ditetapkan oleh tingkat alokasi setiap tahun atas kebijakan Kongres. Nah, jadi bedanya kalau si entitlement spending ini adalah anggaran wajib, tapi kalau si discretionary ini adalah anggaran opsional, ya. Kemudian kalau entitlement spending itu berdasarkan sorry kedengeran ya? Oke, sorry ya tadi putus. Oke, lanjut lagi ya. Jadi diulang sedikit ya. Jadi ada proses penganggaran ini ada dua ya. Ada entitlement spending sama discretionary spending kan. Tadi kalau misal entitlement spending anggaran itu bersifat wajib atau anggaran itu adalah anggaran yang wajib di situ. Tapi kalau discretionary spending adalah anggaran yang opsional. Jadi ya di tahun tersebut boleh dianggarkan, boleh tidak gitu ya. Nah, kemudian dari sisi perhitungannya gimana? Kalau entitlement spending itu berdasarkan jumlah penerima yang berhak nih. Kira-kira penerima jaminan kesehatan di Indonesia itu ada berapa gitu ya? Ada berapa juta orang? Nah, itulah dianggarkan sesuai dengan orang tersebut. Oh iya, belum share screen ya. Sebentar. Oke, suaranya jelas ya. Oke, lanjut ya. Jadi tadi ya proses penganggaran nih. Jadi proses penganggaran di sini kan dibagi menjadi dua ya. Jadi ada entitlement spending sama apa nih? Sama discretionary spending kan. Nah, jadi bedanya apa? Bedanya kalau entitlement spending itu adalah anggaran yang wajib ya. Kalau discretionary spending adalah anggaran yang bersifat opsional di sini. Ya kan? Itu perbedaan yang pertama ya. Kemudian yang kedua, penganggaran itu berdasarkan apa? Angka-angkanya itu. Nah, kalau misal entitlement spending itu berdasarkan jumlah penerima yang berhak. Jadi dihitung dulu nih, kira-kira pengguna jaminan kesehatan itu ada berapa nih di suatu negara. Misal ada 1 juta, ya berarti dianggarkan untuk 1 juta orang, gitu ya. Tapi kalau discretionary spending, penganggaran itu berdasarkan tingkat alokasi setiap tahunnya. Misal setiap tahun itu dialokasikan 10% dari total APBN gitu ya. Kemudian kalau entitlement spending itu bukan karena kebijaksanaan Kongres. Jadi tidak ada pengaruh Kongres di sana atau pengaruh anggota dewan gitu ya. Tapi kalau discretionary spending ini dipengaruhi oleh kebijaksanaan Kongres. Nah, itulah 3 hal utama ya. Kemudian kalau discretionary spending itu contohnya apa? Contohnya adalah anggaran pertahanan di situ ya. Nah, jadi anggaran pertahanan ini dialokasikan nih setiap tahun itu berapa. Tapi sedangkan anggaran jaminan kesehatan, anggaran jaminan sosial itu berdasarkan apa? Berdasarkan data gitu ya. Data penerima jaminan kesehatan berapa, data penerima jaminan sosial itu berapa gitu ya. Nanti kalau suaranya nggak kedengeran langsung di chat aja ya. Oke. Lanjut ya. Sekarang kita masuk ke usaha-usaha untuk mengatur defisit nih sekarang ya.
Jadi usaha apa yang bisa dilakukan untuk mengatur defisit? Nah, pertama namanya The Balanced Budget and Emergency Control Act atau biasa dikenal dengan GRH di sini ya. Graham-Rahman Holdings. Jadi ada kebijakan yang namanya GRH nih. Nah, jadi kebijakan ini dikeluarkan pada tahun 1985 dalam upaya apa? Dalam upaya untuk mengontrol anggaran. Tadi kan kita tahu ya, terjadi yang namanya defisit anggaran nih. Tapi kalau yang namanya defisit, ya jangan sampai defisitnya itu berlebihan di situ ya. Jangan sampai defisitnya itu melebihi batas gitu. Jadi harus dikontrol nih sama badan yang namanya GRH ini ya. Atau yang namanya The Balanced Budget and Emergency Control Act. Nah, jadi diprakarsai pemotongan belanja otomatis setelah defisit anggaran melebihi target yang ditentukan. Nah, jadi tadi kan intinya kita di sini upaya untuk mengontrol anggaran ya, agar defisit itu tidak berlebihan, agar defisit anggaran itu tidak melebihi target, gitu ya. Jadi ketika anggarannya defisit anggaran itu melebihi target, maka akan dilakukan apa? Akan dilakukan pemotongan belanja pemerintah secara otomatis di situ. Ya, jadi akan dilakukan pemotongan belanja secara otomatis. Nah, implementasinya, tapi ternyata di lapangan implementasinya pemotongan belanja tidak terjadi. Pemerintah justru merubah target defisit yang telah ditentukan. Nah, maksudnya gimana? Jadi misal udah ada nih target defisitnya itu adalah 5% misal, ya. Nah, ketika defisit itu mencapai 5,5%, berarti kan harus ada upaya nih. Ada upaya berupa apa? Upaya berupa pemotongan belanja kan tadi di sini ya. Nah, tapi hal ini tidak dilakukan oleh pemerintah. Yang dilakukan pemerintah apa? Pemerintah justru merubah target defisitnya itu dari 5% menjadi 6%. Nah, gitu ya. Jadi implementasinya itu tidak sesuai dengan si GRH ini atau si balance budget tadi. Gitu ya. Jadi implementasi di lapangan pemerintah justru merubah target defisitnya seperti itu. Nah, sekarang lanjut ya. Tadi kan berarti si GRH itu gimana? Gagal. Si GRH itu gagal tadi. Nah, GRH gagal. Nah, sekarang pemerintah beralih ke Budget Enforcement Act nih atau BEA ya. Sekarang yang kedua adalah BEA pada tahun 1990. Nah, sekarang jadi kita sedang bicara pengaplikasian atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mengontrol defisit gitu ya. Jadi ini aplikasinya nih, contohnya nih. Nah, kemudian si BEA ini tidak mencoba untuk menargetkan tingkat defisit, melainkan BEA bertujuan untuk menghambat pertumbuhan pemerintah gitu ya. Jadi maksudnya gimana? Jadi gini, kan ada kebijakan yang namanya Pay as you go atau PayGo, yaitu melakukan pengeluaran ketika pengeluaran tersebut terjadi. Maksudnya apa? Jadi gini, kalau kita bicara Pay as you go itu sama kayak kebijakan pembayaran pensiun PNS pada saat dulu ya. Jadi kan kalau dulu itu ketika misal di 2020 nih, di 2020 PNS yang pensiun itu adalah 1 juta orang misal. Nah, pemerintah ketika melihat angka 1 juta ini barulah pemerintah melakukan penganggaran atau pengeluaran belanja pemerintah terhadap pensiun PNS tersebut gitu ya. Jadi ketika pengeluaran tersebut terjadi. Jadi ketika PNS pensiun, pemerintah baru membayar dana tersebut gitu ya. Nah, beda dengan sistem sekarang nih. Kalau sistem yang sekarang itu kan fully funded ya. Jadi ada apa ya? Ada patungan kayak patungan gitu ya antara pemerintah sama pegawai. Jadi pemerintah membayar 7%, misal pegawai membayar 3% atas dana pensiun yang akan dinikmati gitu. Jadi kalau dulu itu namanya Pay as you go nih. Jadi pemerintah membayar berdasarkan pengeluaran dana pensiun yang terjadi pada saat itu gitu ya. Nah, di sini
jika defisit naik, Presiden harus mengeluarkan persyaratan penyerapan atau sequestration requirement gitu ya, yang mengurangi pengeluaran secara langsung dengan persentase tetap. Nah, jadi intinya kalau misal nanti defisitnya itu tambah naik gitu ya, defisit tambah naik, nah pemerintah itu harus mengeluarkan sequestration atau sequestration requirement gini ya, atau persyaratan penyerapan. Jadi kalau di Amerika itu syaratnya seperti itu ya, jika defisitnya naik, maka persyaratan penyerapan anggaran itu harus dikeluarkan. Itu berupa apa? Berupa mengurangi pengeluaran di situ. Nah, kebijakan ini sukses dalam mengurangi pengeluaran pemerintah, gitu ya. Jadi si BEA ini melalui PEGO-nya itu sukses ya di situ ya. Jadi bayarnya itu ya kalau jadi dianggarkannya itu ya kalau terjadi pengeluaran aja gitu ya. Jadi pengeluaran sebelumnya dan pengeluaran di masa yang akan datang itu tidak dianggarkan terlebih dahulu. Jadi defisit. Jadi bisa menekan angka defisit di situ. Oke, kemudian PEGO ini berakhir pada 30 September 2002 dan tidak diperbarui kembali. Jadi di Amerika Serikat ini kebijakan PEGO ini berakhir pada 30 September 2002 ya. Kemudian Presiden George Bush mengajukan pembaruan PEGO pada tahun 2004 nih. Kemudian Presiden Obama mengumumkan kalau Obama itu mendukung aturan PEGO. Nah, tapi anggaran yang diajukan akan menaikkan defisit hampir 2 triliun pada jangka pendek gitu ya. Jadi akhirnya si PEGO ini tidak lagi digunakan nih. Jadi ternyata orang yang pensiun di tahun tersebut itu semakin banyak gitu ya, semakin tinggi jumlahnya. Nah, makanya nanti beralih ke kebijakan fully funded itu tadi ya, fully funded. Jadi di cover antara pemerintah dan pegawai. Gitu. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke kebijakan defisit anggaran pada tingkat negara bagian. Tadi kan kalau yang tadi kita bicara pada tingkat federal kan ya, atau negara atau pemerintah pusat. Sekarang kita bicara terhadap state nih atau negara bagian di sini. Nah, salah satu alat untuk menyeimbangkan anggaran adalah persyaratan anggaran seimbang atau balance budget requirement di sini yang digunakan oleh beberapa negara bagian. Nah, jadi kita di sini akan mempelajari yang namanya balance budget requirement atau hukum yang memaksa pemerintah untuk menyeimbangkan anggaran setiap tahunnya. Jadi konsepnya ini si balance budget requirement ini spending itu harus selalu sama dengan revenue-nya gitu ya. Jadi anggarannya itu harus selalu seimbang. Nah, ini biasanya keluar di pilihan ganda nih ya kalau UTS ya. Nah, berarti di sini balance budget requirement ini dibagi lagi menjadi dua nih. Ada yang namanya ex post BBR sama ex ante BBR nih. Jadi bedanya apa? Kalau ex post itu hukum yang memaksa pemerintah untuk menyeimbangkan anggaran pada akhir tahun fiskal, gitu ya. Jadi menyeimbangkan anggaran pada akhir tahun fiskal di sini. Nah, ini pada akhir tahun fiskal. Sedangkan kalau ex ante BBR itu hukum yang memaksa pemerintah itu berupa gubernur ataupun legislatif di situ untuk menyetujui anggaran berimbang pada awal setiap tahun fiskal, gitu ya. Jadi kalau misal ex post BBR ini dia akan melakukan balance budget requirement itu pada akhir tahun fiskal, sedangkan kalau ex ante BBR ini dia akan melakukan balance budget requirement itu pada awal tahun fiskal gitu ya. Bedanya itu adalah pada tahunnya aja nih. Tapi dua-duanya sama ya. Dua-duanya sama berupa apa? Kebijakan anggaran berimbang di situ. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau kita mengukur posisian, itu ada yang namanya secara real ataupun secara nominal. Nah, ini sebenarnya sama ya, kayak konsep GDP nih, kayak konsep GDP real, GDP nominal di situ. Jadi kalau misal real price, berarti kan apa? Harga yang dinyatakan dengan nilai dolar yang sama pada setiap tahunnya. Jadi ketika kita melakukan penganggaran, misal kita mau menganggarkan apa? Tadi jaminan kesehatan ya, misal BPJS nih. Misal penerimanya ada berapa? 2 juta orang.
Misal 2 juta orang ini, satu orangnya itu di cover setara 200.000, ya kan? Nah, ketika misal ini tahun 2019, nah ketika tahun 2020 jumlah yang tercover jaminan kesehatan naik menjadi 3 juta, nah itu tetap dinilai setara berapa? Setara 200.000 per orang gitu ya. Jadi harga yang dinyatakan dengan nilai dolar yang sama pada setiap tahunnya. Jadi nilainya itu sama setiap orang pada setiap tahun. Nah, berbeda dengan nominal price. Kalau nominal price ini memperhitungkan efek inflasi di situ. Jadi harga yang dinyatakan dengan nilai dolar hari ini. Jadi kalau misal tahun sebelumnya 200.000 nih per orang, tahun ini bisa aja menjadi 250.000 per orang gitu ya. Jadi tentu nanti penganggarannya itu akan naik di situ. Budgetingnya tentu akan naik dari 200.000 menjadi 250.000 dikali dengan 3 juta orang gitu ya. Kemudian mengukur posisi anggaran bisa juga melalui apa? Bisa juga melalui indeks harga konsumen ya. Kalau kita udah pernah bahas kan di mikro ya, yaitu indeks yang mengukur perubahan dari waktu ke waktu dalam biaya pembelian barang. Jadi barang-barang khusus nih. Misal pembelian barang apa? Pembelian barang-barang di bidang pertanian, misal beras, kemudian bawang dan lain-lain di situ. Jadi mengukur kira-kira perubahan harga dari waktu ke waktunya itu berapa gitu ya. Jadi kalau misal IHK-nya berubah berarti anggarannya pun akan berubah di situ. Penganggarannya pun akan berubah. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke the standardized deficit atau defisit yang distandarisasi. Gitu ya. Jadi nah, di sini. Jadi karena pendapatan pajak dan pengeluaran berupa asuransi, nih, misal belanja pemerintah berupa asuransi tergantung dari ekonomi, defisit berubah meski kebijakan tidak berubah. Jadi kalau artinya apa? Jadi walaupun tidak ada kebijakan pemerintah yang baru, tidak ada kebijakan pemerintah yang dikeluarkan, tetapi defisit itu bisa berubah karena defisit itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh pendapatan pajak, kemudian dipengaruhi oleh pengeluaran berupa misal biaya asuransi. Jadi kalau nggak ada kebijakan, misal nggak ada kebijakan pemotongan pajak, nah tetap aja defisitnya berubah ya, karena defisit ini berdasarkan pendapatan pajak ataupun berdasarkan pengeluaran melalui belanja asuransi di situ. Nah, kemudian kan defisit ini berubah ya. Nah, tapi ada cara yang digunakan untuk mengatur defisit ini. Kita ingat kalau di mikro dulu ada yang namanya apa? Ada yang namanya automatic stabilizer ya. Atau apa nih? Jadi stabilisasi otomatis kan. Jadi contohnya adalah pengurangan otomatis pendapatan dan kenaikan dalam pengeluaran ketika keadaan perekonomian relatif menurun gitu ya. Jadi kalau misal perekonomiannya sedang turun, ada yang namanya automatic stabilizer nih. Jadi berupa apa? Berupa bisa pengurangan pendapatan secara otomatis atau kenaikan dalam pengeluaran. Contohnya apa dulu? Contohnya adalah ini ya, asuransi pengangguran kan. Ingat nggak? Jadi kalau misal ada pengangguran, kemudian dia misal ada pekerja nih, kemudian dia dipecat, berarti kan dia nganggur ya. Nah, ketika dia nganggur, berarti kan keadaan perekonomian individu ini akan menurun kan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ada yang namanya automatic stabilizer atau asuransi pengangguran dari pemerintah yang secara otomatis akan mengcover pengangguran tersebut. Jadi akan digaji, akan diberikan uang makan selama dia menunggu pekerjaan yang baru gitu ya. Jadi ada yang namanya automatic stabilizer di situ. Kemudian ada yang namanya cash versus capital accounting di sini. Ya, jadi ada cash accounting, ada capital accounting. Ya, jadi kalau cash accounting apa? Kalau cash accounting itu adalah metode pengukuran posisi fiskal pemerintah sebagai perbedaan antara pengeluaran sekarang dan penerimaan sekarang. Jadi bedanya nanti cash accounting sama capital accounting apa? Jadi kalau cash accounting ini adalah perbedaan uangnya ya. Uangnya berupa apa? Berupa pengeluaran sama penerimaannya nih.
Jadi perbedaan kuantitas pengeluaran uang antara pengeluaran sama penerimaan. Tapi kalau capital accounting, dia itu lebih melihat ke sisi apa? Lebih lihat ke sisi net asetnya nih, atau perubahan net aset pemerintah. Jadi kalau misal seseorang nih, ketika dia beli makanan, berarti secara cash accounting, dia akan menambah pengeluaran kan ya? Ya kan? Nah, kemudian secara capital accounting gimana? Dia nggak akan menambah kan? Nah, tapi kalau misal dia belanja, dia misal membeli gedung, berarti secara cash accounting dia terdapat pengeluaran, ya kan? Tapi secara capital accounting juga terdapat pengeluaran berupa gedung gitu ya. Nah, contoh di sini misal cash accounting memperlakukan pesta ulang tahun dan gedung kantor itu sama, ya. Contohnya kan. Jadi ada misal dia menyelenggarakan pesta ulang tahun nih. Berarti kan dia keluar duit ya, keluar uang nih secara cash accounting. Kemudian secara capital accounting, secara cash accounting, berarti kan dia akan mengeluarkan uang terhadap pesta ulang tahun dan gedung kantor nih, sama-sama mengeluarkan uang. Tapi kalau di capital accounting, dia itu berbeda ya. Jadi selain dia mencatat pengeluaran uang, tapi dia juga mencatat apa? Penerimaan aset di sini karena dia membeli gedung tersebut, gitu ya. Jadi bedanya capital sama cash accounting. Nah, sekarang dalam melakukan capital budgeting itu timbul beberapa permasalahan di situ ya. Jadi kita akan mempelajari masalah-masalah dalam capital budgeting. Nah, jadi sebenarnya menarik dan menguntungkan ya, tetapi apa? Tetapi sangat susah ketika menyatakan pengeluaran menaikkan aset pemerintah. Nah, apakah pembelian alat pertahanan dihitung sebagai investasi di sini, gitu ya? Kemudian kesulitan mungkin membuat hal ini lebih mudah bagi politikus untuk membuat pernyataan yang salah. Posisi anggaran pemerintah dengan anggaran modal daripada tanpa anggaran modal, gitu ya. Jadi beberapa negara bagian di Amerika Serikat dan negara lain menggunakan anggaran kapital dengan hasil yang bervariasi. Jadi capital accounting ini dia sulit ya. Misal kalau kita beli alat pertahanan nih, kita belanja tank, belanja pesawat tempur, apakah hal itu bisa dimasukkan ke dalam investasi gitu ya? Kan itu belanja tuh sebenarnya kan belanja pemerintah ya. Kan itu menaikkan aset pemerintah. Tapi apakah hal tersebut bisa dihitung sebagai investasi? Kan sebenarnya tidak, gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya agak sulit nih kalau kita pakai capital budgeting gitu ya. Nah, jadi hasilnya itu bisa bervariasi di situ. Oke, lanjut. Nah, sekarang static scoring versus dynamic scoring. Nah, ini juga biasanya keluar di ujian ya. Static scoring dan dynamic scoring. Jadi intinya adalah apa? Intinya adalah bagaimana intinya adalah ketika kebijakan berubah, perilaku rumah tangga juga berubah, pastikan ya. Nah, hal inilah yang akan berpengaruh terhadap defisit anggaran di situ. Jadi akan mempengaruhi defisit anggaran. Jadi kalau misal kebijakan pemerintah misal berupa pemotongan pajak nih, ya otomatis rumah tangga gimana? Rumah tangga akan meningkatkan konsumsinya di situ kan ya. Nah, berarti dia akan sebenarnya akan mempengaruhi defisit anggaran juga di situ. Nah, jadi bisa menggunakan untuk menghitung ini bisa menggunakan static scoring ya, static scoring sama dynamic scoring nih. Bedanya apa? Jadi kalau misal si static scoring ini adalah metode yang digunakan pembuat model anggaran yang mengasumsikan kebijakan pemerintah merubah hanya distribusi total sumber daya, tidak seluruh total sumber daya. Jadi kalau si static scoring ini dia menyatakan kalau adanya kebijakan pemerintah yang baru itu hanya merubah distribusinya aja nih, distribusi totalnya aja, hanya terjadi redistribusi, tapi tidak total sumber dayanya. Jadi total itu tetap sama.
Tapi kalau dynamic scoring ini menyatakan kalau adanya kebijakan baru itu akan membuat apa? Akan membuat perubahan, baik itu di distribusi sumber dayanya maupun di keseluruhan total sumber dayanya, gitu ya. Jadi kalau misal ada kebijakan baru, tadi misal berupa pemotongan pajak, berarti kan perilaku rumah tangga juga akan berubah kan. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap defisit anggaran, gimana kita cara menghitungnya gitu ya. Nah, bisa menggunakan static scoring ini dan juga bisa menggunakan dynamic scoring. Jadi kalau static scoring itu dia distribusi terhadap total sumber dayanya itu berubah, tetapi total sumber dayanya tidak berubah gitu ya. Tapi kalau dynamic scoring, baik itu distribusi total sumber daya ataupun keseluruhan total sumber daya itu akan berubah gitu. Nah, sekarang kita coba masuk ke aplikasinya nih ya, antara static scoring sama dynamic scoring di sini. Oke. Nah, sekarang contohnya adalah stimulus nih ya. Adalah pengeluaran stimulus nih. Contohnya apa kemarin? Contohnya adalah gaji 13 ya. Jadi kan Sri Mulyani bilang kalau gaji 13 itu adalah sebagai stimulus nih terhadap para PNS misal. Nah, sekarang bagaimana pengeluaran stimulus itu berpengaruh terhadap defisit anggaran gitu ya. Jadi bagaimana pengeluaran stimulus itu berpengaruh terhadap defisit anggaran. Nah, jadi di sini pengeluaran pemerintah ini bisa sangat besar dan secara eksplisit dimaksudkan untuk menumbuhkan ekonomi kan ya. Namun static scoring menunjukkan bahwa stimulus tersebut sangat mahal. Jadi kan tadi pemerintah itu tujuannya apa? Melakukan pengeluaran stimulus nih, ya. Nah, tujuan pemerintah itu apa? Untuk biar ekonomi itu tumbuh kan, untuk menumbuhkan ekonomi. Nah, tapi menurut static scoring tadi karena adanya apa? Karena dia menganggap kalau metodenya itu hanya merubah distribusi total sumber daya tapi tidak merubah total sumber daya kan ya. Jadi si static scoring itu menganggap kalau kebijakan ini sangatlah mahal gitu ya. Jadi tidak efisien. Nah, sedangkan dynamic scoring atau penilaian dinamis ini oleh CBO menunjukkan bahwa stimulus tersebut meningkatkan PDB sebesar 0,1 sampai 1,9% gitu ya. Jadi ada dua pandangan yang berbeda nih. Kalau static scoring mengatakan kalau karena tidak ada tidak ada total sumber daya yang bertambah, hanya distribusinya yang berubah, maka si static scoring ini menganggap kalau kebijakan pengeluaran stimulus ini terlalu mahal dan tidak efisien gitu ya. Sedangkan kalau menurut CBO, dynamic scoring ini menunjukkan bahwa si stimulus ini akan meningkatkan PDB sebesar 0,1 sampai 1,9% gitu ya. Jadi perbedaannya ada dua nih antara si static scoring sama dynamic scoring. Nah, namun dalam jangka panjang ternyata stimulus itu justru dapat sedikit menurunkan pertumbuhan nih. Ya, karena apa? Misal contoh ketika diberikan stimulus, orang itu tidak melakukan belanja ya, sehingga konsumsinya tidak bertambah. Melainkan misal orang itu melakukan menabung ya, dia menambah tabungannya seperti itu. Nah, makanya secara keseluruhan sulit untuk menilai dampak kebijakan terhadap ekonomi agregat. Jadi kita ya karena ada invisible hand itu ya, jadi kita tidak bisa menilai nih kira-kira ekonomi itu akan bergerak ke arah mana gitu ya. Kalau kita tahu ekonomi akan bergerak ke arah mana ya udah pasti pasar saham kita ya nggak akan minus ya, pasti akan positif terus kan di situ. Nah, gitu. Nah, ini salah satu poin lagi. Bagaimana dampak utang dan defisit saat ini untuk masa mendatang? Nah, kan sekarang misal kita menggunakan kebijakan defisit anggaran nih. Akibatnya kita hutang kan? Nah, kira-kira bagaimana nih dampaknya terhadap keadaan di masa mendatang gitu ya? Nah, jadi
banyak program pemerintah menciptakan biaya di masa mendatang meskipun tidak secara eksplisit ada di aturan gitu ya. Jadi banyak biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah tetapi nanti dibayarnya itu di masa mendatang gitu. Jadi pemerintah banyak hutang, banyak melakukan perjanjian-perjanjian yang dibayar di masa yang akan datang. Nah, di sini ada yang namanya implicit obligation, yaitu kewajiban keuangan yang dimiliki pemerintah di masa depan yang tidak diakui dalam proses anggaran tahunan gitu ya. Jadi kewajiban keuangan yang dimiliki pemerintah di masa depan yang tidak diakui dalam proses anggaran tahunan. Jadi maksudnya apa? Jadi misalnya kalau hutangnya sekarang nih, tapi nanti dibayarnya itu di tahun depan misalnya gitu. Jadi tidak diakui di anggaran tahunan saat ini, tapi diakui ketika di masa depan berupa kewajiban di situ. Contohnya apa? Contohnya adalah pembayaran jaminan sosial ketika masa pensiun gitu ya. Jadi kan misal si pegawai-pegawai itu akan dibayarkan jaminan sosial nih misal, tapi akan dibayarkannya ketika dia pensiun gitu. Jadi dibayarkannya misal masih 10 tahun lagi gitu ya. Jadi di masa depan berupa kewajiban gitu. Nah, sekarang kita bicara present discounted value ya. Jadi, nah ini konsepnya sebenarnya sama kayak akuntansi ya. Bagaimana kita menilai hutang-hutang di masa depan itu dengan menggunakan hitungan saat ini gitu ya. Jadi present discounted value. Nah, berapa biaya kewajiban atau pembayaran masa depan untuk hari ini? Jadi hutang-hutang di masa depan itu kira-kira kalau dibayar sekarang itu berapa gitu ya. Nah, jadi present discounted value atau PDV ini adalah nilai dolar pada beberapa periode ke depan yang dinilai pada periode saat ini, gitu ya. Jadi untuk menilai hutang-hutang yang akan terjadi di masa depan, itu kita bisa menggunakan PDV atau present discounted value. Jadi bisa kita hitung menggunakan rumus present discounted value. Kira-kira nilai hutang di masa depan itu apabila dihitung saat ini itu berapa gitu ya. Nah, secara matematis, jika tingkat bunga R, misal tingkat bunganya itu dilambangkan dengan R, dan pembayaran setiap periode mendatang adalah F1 dan F2 dan seterusnya, maka PDV dihitung sebagai, nah seperti ini ya. Jadi rumus present discounted value biasa, yaitu hutangnya dibagi dengan tingkat bunganya, gitu ya, dan seterusnya dari tahun ke tahun. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bicara beberapa pendekatan alternatif dalam mengukur apa? Dalam mengukur jangka panjang pemerintah ya, anggaran jangka panjang pemerintah. Kita bisa menggunakan yang namanya intertemporal budget constraint di situ, ya. Jadi kan kalau intertemporal ya berarti dia dari waktu ke waktu kan ya gitu ya. Jadi intertemporal budget constraint. Jadi salah satu pendekatan alternatif untuk mengukur posisi anggaran pemerintah dalam jangka panjang gitu. Nah, jadi salah satu cara untuk memperhitungkan pengeluaran dan pendapatan saat ini dan masa depan adalah dengan intertemporal budget constraint. Jadi kita mau tahu nih, kira-kira pengeluaran saat ini berapa, pendapatan saat ini berapa, pendapatan di masa depan itu berapa. Nah, itu bisa menggunakan yang namanya intertemporal budget constraint. Jadi, si intertemporal budget constraint ini adalah persamaan yang menghubungkan PDV saat ini dari kewajiban pemerintah dan PDV saat ini dari pendapatan pemerintah. Gitu ya. Jadi, kita mau lihat nih kira-kira 10 tahun lagi itu nilai hutang kita itu berapa gitu ya. Kita mau lihat juga misal 10 tahun lagi itu nilai pendapatan kita itu berapa, seperti itu. Nah, kemudian masuk ke dalam generational accounting ya. Jadi generational accounting ini adalah metode yang digunakan untuk menilai dampak dari kebijakan pemerintah terhadap masyarakat yang merupakan wajib pajak pada generasi berbeda. Jadi maksudnya gimana? Jadi kita mau lihat nih
kira-kira pajak pada masa ini itu harus berapa gitu ya? Pajak di masa mendatang itu harus berapa ketika kita melakukan kebijakan defisit anggaran gitu ya? Berarti kan kalau defisit anggaran kan berarti akan ada beban yang ditanggung di masa yang mendatang gitu kan? Nah, makanya kita harus tahu nih kira-kira pajak di masa mendatang itu harus berapa, kemudian pajak pada saat ini itu harus berapa, seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang ada pemotongan pajak, berarti di masa depan akan terjadi yang namanya penambahan pajak, gitu kan ya. Nah, ini akan menilai implikasi kebijakan pemerintah untuk berbagai generasi pembayar pajak nih. Jadi dari waktu ke waktu, gitu ya. Nah, di sini kalau dilihat, di sini ada PDV dari apa? Dari ini ya, dari generasi yang sekarang nih ya. Kemudian ditambah dengan PDV dari generasi di masa depan gitu ya. Jadi ada PDV dari generasi sekarang dan ditambah dari PDV dari pajak dari generasi depan. Itu sama dengan apa? Sama dengan PDV dari belanja konsumsi pemerintah ditambah current government debt atau utang saat ini gitu ya. Jadi gini, misal saat ini adalah kita kan hutang nih, ya ada current government debt kan di sini ya saat ini. Nah kemudian ada juga defisit anggaran nih, ya ada juga defisit anggaran yang mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan pasti ada yang namanya belanja pemerintah kan di situ yang berlebih ya. Nah di sini kita tarik nih, kira-kira dari masa depan itu belanja pemerintahnya itu berapa? Nah, belanja pemerintah ditambah hutang saat ini itu harus sama dengan penerimaan pajak saat ini sama penerimaan pajak di masa yang akan datang, gitu ya. Itulah yang namanya generational accounting. Jadi pajak saat ini dan pajak di masa yang depan itu harus sama dengan hutang pemerintah saat ini dan belanja pemerintah di masa depan, gitu ya. Jadi itulah yang disebut dengan generational accounting. Nah, lanjut kita bahas long run fiscal imbalance atau ketidakseimbangan fiskal dalam jangka panjang. Ya, jadi bagaimana fiskal itu mengalami ketidakseimbangan nih. Jadi misal ada fluktuasi di situ. Nah, pertanyaan utama bagi pembuat kebijakan, jika pemerintah melanjutkan kebijakan saat ini, berapa banyak yang akan dibelanjakan pemerintah dan berapa banyak pajak yang akan didapatkan di masa depan gitu ya. Pasti kan ada pertanyaan nih, kira-kira kalau kita belanja saat ini jor-joran nih, misal belanja pemerintah ditambah, kemudian kira-kira berapa belanja pemerintah yang dapat digunakan di masa selanjutnya, kira-kira berapa pajak yang akan didapatkan di masa selanjutnya gitu ya. Nah, contoh di tahun 2003 nih pemerintah Amerika itu menambah sekitar 20 triliun dolar ya, yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan ketidakseimbangan fiskal di situ ya. Misal pemerintah itu melakukan belanja alat tempur tadi ya, misal belanja tank, belanja jet tempur seperti itu. Nah, itu mengakibatkan ketidakseimbangan pada posisi fiskal pemerintah. Nah, ternyata setiap tahunnya si ketidakseimbangan fiskal ini tumbuh sekitar 3-4% per tahun. Misal itu dari mana? Misal dari bunga ya. Misal kalau kita melakukan pembiayaan untuk belanja pemerintah kan pasti ada bunganya tuh. Misal bunganya ternyata floating rate, ternyata tiap tahun itu selalu bertambah bunganya. Ya berarti otomatis hutang kita pun akan bertambah. Ketidakseimbangan fiskal kita pun akan bertambah di situ. Gitu ya. Jadi akan semakin bertambah. Nah, kesalahannya adalah general accounting tidak membahas hal tersebut. Jadi general accounting itu lingkupnya masih terbatas. Nah, sekarang kita bahas nih masalah dalam pengukuran tadi ya, masalah dalam pengukuran ketidakseimbangan fiskal tadi. Kira-kira masalahnya apa gitu ya? Jadi
Nah, jadi ada beberapa kelemahan dalam ketidakseimbangan fiskal. Yang pertama adalah bergantung pada berbagai macam asumsi tentang masa depan ekonomi ya. Jadi misal nggak tahu nih ternyata ada yang namanya pertumbuhan biaya dan pendapatan pada masa depan. Kan pasti ada inflasi kan. Jadi kan biaya-biaya itu akan semakin bertambah seperti itu. Kemudian dengan adanya inflasi pasti kan seseorang itu pendapatannya juga akan semakin bertambah. Seorang pekerja itu akan dihargai lebih tinggi gitu ya. Kemudian apalagi masalahnya? Nah, adanya suku bunga tadi nih, ya. Suku bunga kan kalau misal dia bertambah, berarti kan hutangnya juga bertambah, gitu kan ya. Jadi menyebabkan apa? Menyebabkan ketidakseimbangan fiskalnya itu menjadi berubah, gitu. Nah, kemudian ketidakseimbangan fiskal jangka panjang hanya mempertimbangkan pola program transfer dari waktu ke waktu dan bukan kebijakan pemerintah lainnya. Jadi mereka ini tidak memperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya gitu ya. Pasti kan pemerintah juga mengeluarkan kebijakan lain tuh di situ, tapi tidak diperhatikan gitu ya. Jadi hanya memperhatikan transfer dari waktu ke waktu, baik itu misal tadi berupa perubahan pajak, berupa perubahan belanja pemerintah di situ. Nah, sekarang kenapa kita harus peduli nih terhadap defisit anggaran gitu ya? Why care about the deficit ya? Jadi kenapa kita harus peduli terhadap defisit anggaran? Nah, jadi sebenarnya defisit anggaran itu memiliki implikasi baik untuk efisiensi dan ekuitas antar generasi ya. Pertama. Nah, jadi defisit anggaran dapat mempengaruhi jumlah tabungan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau misal kita semakin defisit tadi ya, berarti kan harusnya semakin banyak uang yang masuk, semakin banyak modal yang masuk. Berarti harusnya terdapat pertumbuhan ekonomi di situ. Kemudian, defisit hari ini merupakan pajak di masa mendatang. Sehingga defisit yang tinggi berimplikasi redistribusi dari generasi mendatang ke generasi sekarang. Tadi udah saya bilang ya, kalau misal sekarang terjadi defisit itu berupa apa? Misal berupa pemotongan pajak nih. Ya berarti nanti di masa yang akan datang untuk membayar defisit ini akan dikenakan pajak yang lebih tinggi. Nah, itulah makanya sehingga defisit di sini berimplikasi redistribusi dari generasi mendatang ke generasi sekarang. Meredistribusi apa? Meredistribusi pendapatan kan dari generasi mendatang ke generasi sekarang. Jadi kalau generasi sekarang itu pendapatan itu akan lebih besar. Kenapa? Karena ini contoh realnya ya, kalau di Amerika Serikat itu orang zaman dulu itu ketika terjadinya perang, dia dikenakan pajak sangat rendah ya. Kenapa? Karena pada saat perang kan hidup susah kan, nggak bisa kerja, nggak bisa cari makan di situ, makanya dikenakan pajak yang sangat rendah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pajak itu akan diredistribusi ke masa yang akan datang nih. Misal ke masa sekarang. Pada saat sekarang, pajak itu nilai tinggi. Ya, pajaknya tinggi. Kenapa tinggi? Ya, karena untuk membayar redistribusi pajak di masa lalu. Nah, kenapa kita sekarang pajaknya tinggi? Ya, karena sekarang kan kita hidupnya udah enak kan ya. Nggak ada perang, kita bisa gampang misalnya untuk mencari kerja gitu ya. Jadi, redistribusi pajak, redistribusi pendapatan ini bukan tanpa alasan gitu ya. Jadi kalau tadi di masa lalu misal terjadi perang, maka akan terjadi redistribusi pajak nih, makanya dia pajaknya kecil karena perekonomiannya susah. Nah, ketika di masa depan perekonomian sudah maju, maka pajak akan dikenakan secara lebih besar gitu. Oke. Nah, lanjut sekarang efek jangka pendek pemerintah pada ekonomi makro. Jadi ada yang namanya short run stabilization issue nih. Jadi peran pemerintah dalam mengatasi puncak dan melalui siklus bisnis. Jadi mengatasi puncak defisit dan juga melalui siklus bisnis ekonomi di sini ya. Kemudian tadi ya ada yang namanya automatic stabilization kan. Nah ini juga biasanya nanti UTS keluar lagi nih. Jadi kalau di automatic stabilization ini adalah kebijakan yang secara otomatis mengubah pajak atau pengeluaran dalam menanggapi fluktuasi ekonomi dalam rangka untuk mengimbangi perubahan tingkat konsumsi rumah tangga. Jadi
Jadi tadi ya, contohnya misal asuransi pengangguran, nah di situ dia akan menambah belanja secara otomatis, akan meningkatkan perekonomian secara otomatis. Kemudian ada juga yang namanya discretionary stabilization nih, atau apa? Atau aksi kebijakan yang diambil pemerintah sebagai respon untuk kasus tertentu dari ekonomi yang di atas dan di bawah kinerja. Jadi kalau misal perekonomian sedang naik atau sedang turun, pemerintah itu bisa melakukan yang namanya discretionary stabilization atau kebijaksanaan. Ya, jadi pemerintah bisa melakukan kebijakan berdasarkan pengalaman, berdasarkan kejadian yang terjadi di masa lalu seperti itu. Jadi bisa berupa kebijaksanaan. Jadi jangka pendek ini bisa berupa automatic stabilization, bisa berupa discretionary stabilization. Nah, kemudian nah di sini ya. Sekarang kita bahas tabungan dan pertumbuhan ekonomi nih. Sekarang kita mulai masuk ke jangka panjang nih ya. Tadi kan jangka pendek ya, dalam jangka pendek. Sekarang dalam jangka panjang. Jadi kalau dalam jangka panjang, lebih banyak modal, pasti kan lebih banyak pertumbuhan ekonomi ya. Ya kan? Karena apa? Karena akumulasi modal merupakan bagian kunci dari pertumbuhan ekonomi di situ. Nah, lebih banyak modal dalam perekonomian mengindikasikan apa? Ya udah pasti. Kalau misal modalnya semakin banyak, berarti semakin banyak perusahaan yang dibentuk, semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan gitu ya. Semakin banyak modal ya berarti semakin besar nih perusahaan bisa menggaji tenaga kerjanya, sehingga ketika gajinya lebih besar, tenaga kerja menjadi lebih produktif di situ. Nah, kalau pekerja lebih produktif, 1 jam bisa menghasilkan 100 output, akibatnya apa? Outputnya akan meningkat, gitu ya. Kemudian, kalau modal yang lebih besar, berarti kan tadi ya, outputnya lebih tinggi kan, untuk setiap ketersediaan tenaga kerja. Nah, akibatnya apa? Ya, akibatnya pendapatan per kapitanya pun akan naik, gitu. Jadi, pendapatan dari buruhnya itu pun akan naik, dari para pekerja akan naik di situ. Nah, sekarang apakah yang menentukan jumlah akumulasi modal? Nah, di sini ada yang namanya tingkat bunga nih. Jadi, tingkat pengembalian periode kedua dari investasi yang dibuat pada periode pertama, gitu ya. Jadi semakin kalau semakin lebih tinggi, semakin banyak tingkat bunga nih, misal lebih tinggi tingkat bunga, berarti apa? Lebih banyak orang yang menabung kan, otomatis ya. Tetapi apa? Lebih banyak biaya perusahaan untuk berinvestasi. Kan berarti kalau tingkat bunga semakin tinggi, orang-orang akan cenderung untuk menabung kan. Tapi akan mengurangi investasi. Kenapa? Karena biaya investasinya akan semakin tinggi di situ. Nah, pada pasar modal kompetitif, keseimbangan ditentukan oleh perpotongan kurva permintaan penabung dan kurva penawaran investasi. Jadi nanti kita lihat kalau modal itu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh perpotongan antara kurva permintaan menabung dan kurva penawaran investasi di situ. Nah, jadi kalau kita lihat kayak gini ya. Jadi permintaan modalnya itu berapa? Nah, permintaan modal ini untuk apa? Untuk melakukan investasi kan tadi ya. Tujuannya ya. Permintaan modal untuk melakukan investasi. Nah, sumber uangnya dari mana? Sumber uang itu kan dari tabungan kan. Nah, makanya di sini nanti dipengaruhi oleh penawaran tabungan hingga mencapai tingkat equilibrium. Nah, equilibrium ini sebesar berapa misal. Nah, equilibrium inilah yang akan menjadikan jumlah modal yang tersedia untuk perekonomian seperti itu. Nah, kemudian ada pasar modal internasional. Jadi kalau kita menganut perekonomian terbuka, berarti kan kita menganut yang namanya pasar modal internasional ya. Jika pasar modal terintegrasi secara internasional, jumlah tabungan sangat besar dibandingkan pengeluaran pemerintah. Kenapa bisa sangat besar? Karena berarti kan kalau perekonomian terbuka kan berarti kita bisa menerima investasi dari luar negeri gitu kan ya. Nah, makanya tabungan itu bisa menjadi sangat besar. Nah, ini akan mengurangi yang namanya crowding out ya. Crowding out itu apa? Crowding out adalah ketika investasi kita itu berkurang kan,
keadaan ketika investasi berkurang. Nah, kemudian di sini dalam jangka panjang juga utang pemerintah itu mempengaruhi yang namanya pasar modal. Jadi kalau misal pemerintah makin banyak utangnya, ya udah pasti dia akan mempengaruhi pasar modal nih. Nah, ini tercermin dalam apa? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi ada yang namanya persamaan private saving itu sama dengan investment ditambah dengan hutang pemerintah. Jadi ketika seseorang menabung, uangnya itu digunakan oleh bank atau oleh pemerintah, itu digunakan untuk investasi atau bisa digunakan sebagai pinjaman nih terhadap pinjaman terhadap pemerintah gitu ya. Jadi ketika kita nabung di bank berupa private saving, uangnya itu bisa digunakan oleh perusahaan untuk investasi. Jadi bank itu akan menyalurkan ke perusahaan. Kemudian bisa juga bisa juga dipinjamkan kepada pemerintah ya. Jadi melalui new government debt di situ. Nah, jadi dengan lebih banyak hutang pemerintah, jika tabungan swasta tidak berubah, maka lebih sedikit dana yang tersedia untuk investasi. Maka investasi akan menurun nih. Jadi kan kalau misalnya kita nabung, tapi tabungan kita itu lebih banyak dialokasikan untuk new government debt ini atau utang pemerintah. Ya akibatnya investasi kita akan semakin turun di sini ya. Gitu kan? Nah, jadi utang pemerintah akan mempengaruhi pasar modal. Semakin tinggi utang pemerintah, akan semakin kecil modal di modal saham, modal untuk melakukan investasi di situ. Nah, selanjutnya dua faktor yang dapat memitigasi hal tersebut ya. Yang pertama, dalam perekonomian terbuka, investasi atau hutang pemerintah dapat didanai dengan tabungan luar negeri tadi ya. Jadi untuk menambah tabungan tadi bisa didanai dengan investasi atau tabungan luar negeri. Yang kedua, jika individu melihat ke depan, mereka memahami itu hutang yang lebih tinggi menyiratkan pajak yang lebih tinggi. Harusnya kalau ada hutang lebih tinggi, berarti kan akan ada pajak yang lebih tinggi nih di kemudian hari kan. Nah, karenanya mereka menabung lebih untuk dapat membayar pajak yang lebih tinggi nanti. Jadi, kalau misal sekarang pemerintah udah hutang, udah melakukan defisit anggaran, ya harusnya berarti masyarakat tahu nih kalau di masa depan akan ada pajak yang lebih tinggi untuk membayar hutang-hutang tersebut. Gitu ya. Jadi cara memitigasinya dua hal itu ya, bisa melalui tabungan dari pihak luar negeri atau bisa dengan cara menabung di situ. Oke. Nah, lanjut. Ada yang namanya Ricardian equivalent di sini. Jadi Ricardian equivalent adalah banyaknya tabungan Amerika Serikat yang merupakan akumulasi dari pembiayaan warisan. Ya, jadi leluhur ini menurunkannya untuk generasi selanjutnya. Jadi kan kita bicara apa tadi? Ada yang namanya generasi saat ini sama generasi mendatang nih misal ya. Jadi kalau misal di generasi mendatang ini misal banyak nih tabungannya, nah itu salah satunya kalau menurut Ricardian equivalent itu adalah akibat dari warisan dari generasi sebelumnya gitu ya. Oke. Nah, jika pemerintah meminjam dari generasi selanjutnya untuk meningkatkan keuntungan untuk generasi sekarang, ya misal, berarti ada generasi satu lagi nih selanjutnya nih ya. Nah, orang akan memilih menyimpan uang lebih dan meninggalkan lebih besar warisan gitu. Jadi kalau misal pemerintah itu dia mau meningkatkan untuk keuntungan generasi yang sekarang, maka ya dia harusnya bisa meninggalkan uang yang lebih banyak gitu ya. Bisa dengan cara apa? Bisa dengan cara menabung gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi bisa dengan warisan, bisa dengan menabung untuk generasi selanjutnya. Nah, hal ini berimplikasi bahwa utang pemerintah tidak memiliki dampak pada perekonomian gitu ya. Jadi menurut si Ricardian equivalence ini, hutang atau defisit pemerintah itu tidak mempengaruhi perekonomian. Karena apa? Karena orang akan cenderung untuk
menabung untuk meninggalkan warisan bagi apa? Bagi generasi selanjutnya gitu ya. Jadi kalau misal generasi saat ini misal mengenakan potongan pajak, berarti kan dia mengambil uang dari generasi selanjutnya kan, ya. Nah, makanya orang-orang saat ini dia akan melakukan menabung sehingga dia akan meninggalkan warisan untuk generasi selanjutnya gitu. Ya, jadi tidak ada dampak nih. Jadi utang pemerintah tidak memiliki dampak terhadap perekonomian atau sesuai dengan Ricardian equivalence di situ. Nah, kemudian ada yang namanya ekuitas antar generasi nih atau intergenerational equity ya. Jadi bentar. Oke. Jadi ada ekuitas antar generasi atau intergenerational equity. Ya, jadi ekuitas antar generasi ini adalah perlakuan generasi mendatang relatif terhadap generasi saat ini gitu ya. Jadi bagaimana memperlakukan generasi mendatang dan generasi saat ini gitu ya. Jadi anggaran defisit berarti bahwa lebih banyak keuntungan pada generasi sekarang dibandingkan generasi mendatang. Jelas ya. Kalau anggaran defisit kan berarti pajak saat ini dipotong, belanja pemerintah saat ini ditambah gitu ya. Berarti akan lebih banyak keuntungan pada generasi sekarang dibandingkan generasi mendatang. Nah, tetapi karena pertumbuhan ekonomi, nah tadi udah saya udah bilang ya, jadi karena adanya pertumbuhan ekonomi, generasi mendatang memiliki standar hidup yang lebih daripada generasi sebelumnya, jelas ya. Jadi karena adanya pertumbuhan ekonomi, ya udah pasti dia akan bisa mencari pekerjaan lebih mudah, akan mendapatkan gaji lebih tinggi gitu. Nah, makanya akan diberikan pajak gitu. Akan diberikan pajak terhadap mereka lebih besar gitu ya. Oke, gimana sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke beberapa soal nih ya, diambil dari beberapa soal-soal tahun sebelumnya. Oke, mungkin langsung aja ya kita masuk ke contoh soal di sini. Nah, ini soal tahun berapa ya? 2017 atau 2016 gitu ya. Jadi, kebijakan yang secara otomatis mengubah pajak atau pengeluaran dalam menanggapi fluktuasi ekonomi dalam rangka untuk mengimbangi perubahan tingkat konsumsi rumah tangga disebut dengan istilah apa? Nah, ini udah jelas ya. Di sini ada kata-kata kebijakan yang secara otomatis nih. Jadi dia bisa otomatis mengubah pajak ataupun pengeluaran di situ. Ya. Jadi contohnya kalau tadi asuransi pengangguran itu dia akan otomatis akan menambah belanja pemerintah atau pengeluaran kan. Nah, ini akan otomatis menambah GDP atau akan otomatis menambah perekonomian di situ, pertumbuhan perekonomian ketika perekonomian sedang mengalami penurunan. Nah, makanya di sini jawabannya adalah jelas ya, automatic stabilization di sini. Nah, jawabannya yang D ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Jelas ya. Kalau budget balance tadi yang BBR itu yang tadi ya. Kalau misal bagaimana pemerintah itu harus menyeimbangkan anggaran antara apa? Antara penerimaan dan pengeluaran gitu ya.
Bisa dalam bentuk apa tadi? Bisa dalam bentuk ex post BBR, bisa dalam bentuk ex ante BBR. Nah, selanjutnya, soal yang selanjutnya ini adalah keputusan pemerintah untuk menanggung pembayaran pensiun bagi PNS, jaminan sosial bagi seluruh rakyat akan menyebabkan timbulnya kewajiban keuangan pemerintah yang akan datang dan tidak tercantum dalam proses penganggaran tiap tahunnya, dikenal sebagai apa? Nah, tadi kita ingat ya, ada beberapa hal kan yang kita pelajari ya. Tadi apa aja yang udah dipelajari? Ada yang namanya entitlement spending, discretionary spending, ada implicit obligation. Nah, sekarang coba kita lihat dulu dari yang pertama nih ya. Dari misal apa nih? Entitlement spending tadi ya. Kalau entitlement spending tadi apa? Tadi kalau entitlement spending itu apa? Bisa berupa pengeluaran yang wajib kan? Ya, berupa anggaran wajib tadi. Nah, anggaran wajib ini bisa berupa apa? Bisa berupa anggaran jaminan kesehatan, dan anggaran terhadap apa lagi? Terhadap jaminan sosial gitu ya. Nah, alokasi anggarannya itu berdasarkan apa? Berdasarkan penerima yang berhak gitu ya. Jadi dihitung dulu kira-kira penerima yang berhak itu berapa. Kemudian dipengaruhi oleh kebijaksanaan Kongres gitu kan. Kemudian kalau discretionary spending bedanya apa? Discretionary spending itu bedanya adalah dia itu apa? Dia itu pengeluaran atau anggaran itu bersifat opsional kan? Ya. Kemudian berdasarkan apa tadi? Berdasarkan tingkat alokasi setiap tahun. Kemudian berdasarkan kebijaksanaan Kongres di situ, gitu ya. Kemudian tadi apa lagi nih? Tadi ada yang namanya implicit obligation kan? Jadi ada kebijakan pemerintah di masa depan atau di masa yang akan datang, tetapi tidak diakui dalam tahun berjalan, gitu ya. Misal ada hutang, ada pembayaran pensiun, nah itu dibayar 10 tahun lagi, tapi di masa saat ini tidak dibayar gitu. Nah, di sini ada yang namanya dia bilang nih tidak tercantum dalam proses penganggaran. Nah, berarti di sini tidak sesuai dengan ketiga ini ya. Implicit bukan, entitlement bukan, discretionary bukan. Berarti jawabannya adalah off budget nih. Jadi ini tambahan ya. Jadi off budget itu adalah ketika melakukan ketika adanya pengeluaran atau kewajiban pemerintah tetapi tidak tercantum di dalam proses penganggaran. Itulah yang disebut dengan off budget, gitu ya. Jadi biasanya dia itu tidak dilaporkan dalam penganggaran. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini adalah metode yang dapat digunakan untuk menilai dampak dari kebijakan pemerintah terhadap masyarakat yang merupakan wajib pajak pada generasi yang berbeda. Nah, ini udah jelas ya. Ada kata-kata generasi yang berbeda nih. Berarti ada alokasi pajak dari generasi yang saat ini ke generasi masa mendatang. Atau disebut juga tadi apa? Generational accounting di sini. Ya. Tadi kalau cash accounting apa? Tadi menghitung penerimaan dan pengeluaran secara real ya, melalui uang yang keluar. Tapi kalau present discounted value tadi apa? Menghitung kewajiban dan penerimaan di masa yang datang menggunakan ini. Nah, ini jelas ya jawabannya adalah generational accounting. Nah, lanjut. Nah, ini ada keseimbangan primer. Nah, ini makanya kalau di KEPUP ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai yang di luar materi ya. Jadi kayak pengetahuan umum di situ. Jadi kita harus banyak baca juga. Nah, jadi tadi ya keseimbangan primer dalam postur APBN menggambarkan apa? Nah, tadi tambahannya udah saya jelasin ya di awal ya. Jadi keseimbangan primer itu adalah selisih antara apa? Selisih antara pendapatan dan belanja negara kan ya. Itulah keseimbangan primer di situ. Nah, jadi
jumlah selisih pendapatan dan belanja pemerintah. Itulah yang D, keseimbangan primer. Oke, gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan seputar bab 4 ini, pertemuan 3, 4, mengenai defisit dan anggaran pemerintah. Oh, ini ada yang tanya. Sorry ya, tadi chatnya. Nah, ada yang tanya. Kak, tadi maksudnya fully funded itu apa ya? Jadi fully funded itu adalah kebijakan di mana kalau misal kita ambil contoh PNS nih ya, kan kalau misal PSU Go itu adalah ketika PNS pensiun tahun 2050 misal. Nah, itu baru dianggarin di tahun 2050. Jadi pemerintah baru menganggarkan pada tahun 2050 tuh, misal sebesar 1 orang 100 juta dikali 10 orang misal, gitu ya. Nah, itu baru dianggarkan ketika dia pensiun. Tapi kalau fully funded itu dari tahun 2020 sampai 2050 setiap tahunnya itu pemerintah dan PNS itu dia sama-sama menyisihkan uang untuk dana pensiunnya gitu. Jadi misal pemerintah 7%, kemudian si PNS itu 3% gitu. Jadi ada apa ya? Ada ini ya, membayar secara bersama-sama gitu ya antara pemerintah dan si PNS-nya. Ini ada yang tanya, boleh ulang yang tentang pajak barusan nggak, yang efeknya ke depan? Apa ya tadi ya? Yang pajak yang mana tuh? Oh, yang ini ya. Jadi kalau misal tadi, kalau misal dia pajak nih, kalau misal dia dikenakan pajak saat ini, dikenakan pemotongan pajak, berarti kan dia membayar pajak lebih rendah kan, generasi saat ini kan. Nah, otomatis nanti generasi yang akan datang, dia akan membayar pajak lebih besar. Kenapa? Untuk membiayai defisit tadi. Tadi kan kita ketika defisit kita hutang tuh, ya hutang ke negara lain. Nah, berarti kan akan dibayar ketika generasi yang akan datang. Nah, ketika generasi yang akan datang itulah dibayar melalui apa? Dibayar melalui pemotongan melalui tarif pajak yang lebih besar gitu. Jadi mereka dikenakan pajak lebih besar gitu. Jadi ada redistribusi pajak dari generasi saat ini ke generasi yang akan datang. Ricardian. Oke, ada yang tanya tentang Ricardian. Sebentar. Oke, jadi ulang sedikit ya tentang Ricardian ya. Jadi banyak tabungan Amerika Serikat itu merupakan akumulasi dari pembiayaan warisan gitu ya. Jadi leluhur itu menurunkan untuk generasi selanjutnya. Jadi generasi saat ini ke generasi mendatang itu mereka itu tahu nih, karena generasi saat ini misal di pajaknya dipotong, belanjanya dinaikin ya. Jadi tahu nih pasti generasi selanjutnya akan menanggung bebannya kan. Nah, makanya banyak yang menabung nih generasi saat ini. Menabung sehingga nanti memberikan dalam bentuk apa? Tabungnya itu nanti bentuknya itu ya bisa berupa warisan terhadap generasi yang
datang gitu atau generasi selanjutnya gitu ya. Nah, jika pemerintah meminjam dari generasi selanjutnya untuk meningkatkan keuntungan untuk generasi sekarang, orang akan memilih menyimpan uang lebih dan meninggalkan lebih banyak warisan. Ini maksudnya ya. Jadi kan si generasi saat ini tuh meminjam dari generasi selanjutnya kan. Karena apa? Karena ada pemotongan pajak, karena ada belanja yang lebih. Nanti generasi selanjutnya ini akan membayarnya nih. Ya. Makanya si generasi sekarang itu dia meninggalkan warisan, meninggalkan tabungan seperti itu. Nah, akibatnya menurut si Ricardian, utang pemerintah itu sebenarnya tidak memiliki dampak pada perekonomian karena adanya perilaku masyarakat yang menabung dan meninggalkan warisan untuk generasi selanjutnya seperti itu. Nah, itu ya. Itu Ricardian. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin pertemuan hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih